Tujuannya itu agar mendapatkan lingkungan yang menyenangkan dalam mempelajari pelajaran yang disampaikan. Jadi di sini gaya dan strategi belajar itu satu, tapi beda gitu. Ada gaya belajar dan strategi belajar. Jadi di sini kita akan menjelaskan bentuk-bentuk gaya belajar. Oke, jadi gaya belajar terbagi menjadi 4 bagian, yaitu gaya belajar visual. Lihat ke sini aja. Yaitu gaya belajar visual adalah gaya belajar yang menggunakan indera penglihatan seperti membaca, menulis dan sebagainya. Ada gaya belajar auditory, yaitu dengan cara mendengar suatu cerita atau lain sebagainya. Dan ada gaya belajar kinestik yang membuat orang lain untuk menghafal seperti dan ada gaya belajar membaca dan menulis. Ini adalah gaya belajar yang paling umum. Metode gaya dan strategi belajar. Gaya belajar siswa merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam belajar. Setiap siswa tentunya memiliki gaya belajar untuk berbeda. Mengetahui gaya belajar siswa yang berbeda ini mendapatkan bantu para guru dalam menyampaikan dan menunjukkan bahwa pembelajaran kepada semua siswa sehingga hasil belajar akan lebih efektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam strategi belajar. Strategi belajar dibagi menjadi 3, yaitu strategi belajar demonstrasi, strategi belajar diskusi, strategi belajar simulasi. Strategi belajar demonstrasi adalah metode pembelajaran dengan cara UKS anak PMR di sini ada PMR. Iya. Strategi belajar demonstrasi itu adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang kejadian, aturan dan urutan melakukan kegiatan. Strategi belajar diskusi itu adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Strategi belajar simulasi, yaitu pembelajaran simulasi merupakan model pembelajaran yang membuat suatu peniruan terhadap sesuatu yang nyata terhadap keadaan sekelilingnya. Maaf. Cara untuk mengetahui gaya belajar siswa. Ada berbagai cara untuk mengenali gaya belajar siswa, yaitu dengan mengamatan langsung, observasi secara mendetail, atau dengan memberikan angka kepada siswa. Tetapi untuk tinggi saja observasi secara mendetail terhadap siswa bisa dilakukan dengan melalui penggunaan berbagai metode pembelajaran di kelas. Saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik saran sebagai berikut. Gaya dan strategi belajar adalah pembelajaran yang sangat dibutuhkan dalam metode pembelajaran, dan juga menurut penelusuran gaya dan strategi belajar yang sangat mudah dihafal dan diterapkan. Jadi kesimpulannya, pendidikan itu sebagai suatu kegiatan yang kompleks menuntut penanganan untuk meningkatkan kualitasnya, baik yang bersifat menyeluruh maupun pada beberapa komponen tertentu saja. Gaya dan strategi belajar sangatlah diperlukan dalam metode pembelajaran karena bisa meningkatkan kualitas belajar baik untuk siswa maupun orang yang non siswa. Contohnya orang yang sudah bekerja atau orang tua. Oke teman-teman, dari presentasi kelompok mereka sudah selesai. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan untuk masing-masing kelompok yang akan memberikan pertanyaan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Saya hitung ya, berikan kontak dong. 1, 2, 3. Oke, dari kelompoknya perkenalan dulu dong. Perkenalkan nama saya Jadi macam-macam metode belajar itu apa aja? Oke, Metode belajar. ya ada. Oke, dari kelompok Ayu mungkin. Oke,
Bagaimana penerapan gaya dan strategi belajar? Oke, dan satu lagi, siapa yang mau tanya? Itu kelompok yang itu? Ya, kamu enggak? Ini? Oh, boleh. Oh, ya silakan. Nama perkenalkan ya, saya Muhammad Jadi dari Lausel 6. Bagaimana gaya seperti apa sih yang baik metode apa saja? Udah. Udah. Maksudnya itu pertanyaan yang kamu tadi sebutin udah ditanya sama saya. Udah. Udah. Ya, jadi mengajukan pertanyaan yang lain. Ayo dong kawan. Mungkin kelompoknya Aisyah bantuin. Gak apa-apa dong. Itu si Ajis. Gak jadi. Jadi gak? Enggak. Ya udah, dari kelompoknya. Oke, kepada kelompoknya kelompok 1 ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari kelompok 5 atas nama Tiara. Bagaimana macam-macam metode belajar apa saja? Sebutkan. Silakan. Izinkan saya menjawab. Gaya belajar terbagi menjadi 4. Di antaranya ada gaya belajar visual, auditory, kinestik, dan gaya belajar membaca dan menulis. Gaya belajar yang paling umum digunakan di sekolah adalah gaya belajar membaca dan menulis. Terima kasih. Oke. Jadi tangan. Masuk ke pertanyaan kedua dari kelompok 6 atas nama Indah. Bagaimana penerapan gaya dan strategi belajar? Silakan. Menjawab dari kelompok 6 udah. Tadi pertanyaannya apa? Oke, pertanyaan saya ulang. Bagaimana penerapan gaya dan strategi belajar? Penerapannya itu dilakukan secara berulang-ulang agar tertanam dalam diri kita sendiri. Oke, berikan tangan. Oke, sekian dari kelompok Mega untuk sidang yang jauh selesai. Kesimpulannya, jadi gaya dan strategi belajar merupakan salah satu kunci suatu kegiatan yang kompleks untuk meningkatkan kualitas sistem belajar antara guru dan juga siswa yang akan dikembangkan yang harus dikembangkan di setiap sekolah. Sekian dari saya sebagai moderator. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit evaluasi ini sebenarnya makin kesini makin baik perjalanan presentasinya, dan kalau kalian konsisten seperti ini, saya yakin ketika ada lomba debat, lomba mempresentasikan sesuatu, kita siap. Anak-anak Jambi Barat siap, karena saya amati di beberapa kelas itu signifikan ada perubahan yang baik dalam presentasi. Itu yang pertama yang saya mau evaluasi secara umum. Kemudian ini evaluasi by personal. Pertama dari moderator. Ada evaluasinya sebenarnya. Ini bagus semua dong. Sudah mampu memimpin dengan baik, sudah tertata dalam komunikasi, sudah mencatat pertanyaan penanya dan memberikan kesimpulan. Untuk kelompok ahli, tadi materinya sudah terbagi dengan baik. Kemudian, cuman ada sesekali membaca ke teks, tapi nggak apa-apa, selebihnya udah bagus. Dan kalian saya tanya, paham apa itu gaya belajar? Paham nggak? Ada yang masih belum paham? Cung, yang masih belum paham, nggak apa-apa, nanti biar saya jelaskan. Buat apa sih Pak gaya belajar? Sama nggak sih kayak gaya renang?
gaya bebas, gaya dada gitu. Udah tahu berarti gaya belajar itu apa? Udah. Nah, jangan yang kelompok maju. Saya nanya ke peserta. Ada yang sudah paham atau ada yang masih belum paham? Belum. Ya, belum. Baik. Yang belum paham saya coba buat gambarkan. Jadi, setiap orang sebenarnya memiliki keseluruhan gaya belajar yang tadi disebutkan. Ada apa aja 4 itu? Visual, audio, kinestetik, and write, membaca dan menulis. Writing. Nah, 4 gaya belajar ini itu selalu ada di dalam diri kita. Cuman ada cumannya. Preferensi atau minat atau secara faktor psikologi tanpa disadari kita mungkin ada yang memiliki dominansi pada salah satu gaya belajar. Ada yang orang visual banget. Bukan berarti dia nggak audio, dia juga pasti audio. Dia juga pasti kinestetik. Kenapa? Kalau orang visual banget, gimana kalau nonton video dia dapat memahami alur ceritanya enggak? Kalau dia memahami, bisa jadi kita itu sebenarnya punya audio dan memang pasti punya. Keseluruhan orang pasti punya gaya belajar yang sama 4 itu. Cuman kadang-kadang ada yang dominan pada visual. Orang yang seneng baca komik, orang yang seneng nonton film, belajarnya pakai film, pakai video pembelajaran. Yang ikut les senengnya pakai video pembelajaran. Maka dominansi anak tersebut ke arah visual. Tuh. Ya. Visual atau audio visual. Kemudian ada orang yang senangnya kalau belajar itu menjelang malam, terus dia rekam suaranya atau dia rekam suara gurunya, kemudian didengarkan pakai headset sambil merem. Ada juga yang kayak gitu. Itu tipikal orang yang gaya belajarnya audio. Ada juga orang yang kalau belajarnya harus berisik, harus nggak tenang, harus sambil gerak, harus sambil megangin pulpen, digerak-gerakin gini, harus gigit-gigit pulpen. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Bisa jadi dominansinya pada gaya belajar kinestetik. Dan juga ada orang yang senengnya baca buku pelajaran yang tulisannya banyak banget. Katanya saya mah lebih nyaman baca buku dibandingkan mendengar, dibandingkan pusing. Saya mau menyendiri di tempat sepi, pengennya baca buku. Ada yang kayak gitu. Namanya gaya belajar menulis dan membaca. Nah, kemudian di antara kita tentu kita sudah tahu dominansi diri kita tuh seperti apa. Bener nggak? Harusnya sih saya nyebarin angket biar kalian tahu, Pak, saya tuh di mana ya. Tapi kadang-kadang saya seneng komik, kadang-kadang saya dengerin pelajaran pakai headset doang. Kadang-kadang saya senengnya baca, kadang-kadang saya senengnya lihat video. Saya dominan di mana ya, Pak? Harusnya pakai alat tes biar bisa lebih pasti. Cuman hari ini saya nggak bawa alat tesnya, harusnya dikerjain gitu ya, saya nggak bawa. Mungkin nanti bisa kita lebih dalam di kelas 11 barangkali. Yang pasti ini gambaran utamanya kalian harus tahu dulu bahwa setiap orang punya gaya belajar yang berbeda-beda, bahkan bisa sama dan unik semuanya. Bisa gabungan dari visual audio, bisa gabungan dari visual kinestetik, audio kinestetik, audio membaca, menulis, atau keseluruhannya 4 dominan bisa. Dan strateginya beda-beda. Orang kalau yang visual kira-kira belajarnya harus pakai apa supaya lebih masuk materinya? Pakai apa? Apa? Sebutkan nama kamu, siapa? Harus pakai apa? Salah satu contohnya?
Kira-kira nih ada yang tahu strateginya nggak? Kalau orang yang visual, kira-kira untuk bisa lebih optimal dalam memahami materi, belajarnya harus pakai apa? Atau harus kayak gimana strateginya? Yang bisa jawab, cium tangan, sebutkan namanya. Kelompok kali ada yang menjawab? Orang kalau visual, ada yang menjawab ya? Saya jawab lagi sama ini. Kalau orang visual, biasanya gaya belajarnya itu udah pasti ngelihat buku, ngelihat tulisan, ngelihat video. Maka strategi belajarnya yang kemarin udah dijelasin, mind mapping. Mind mapping, ada yang kelompok mind mapping sih? Ada kelompok mind mapping? Udah maju belum? Udah kan? Itu bisa menggunakan mind mapping orang lain. Dia baca mind mappingnya, kemudian dia bisa pasti lebih top chat. Dia pinjam punya temennya, izin dong buat foto, izin dong buat fotokopi. Atau kalau bisa bikin sendiri, kemudian malam kamu ulas lagi, baca lagi. Itu akan jauh lebih mantap. Kalau orang audio, kira-kira strategi belajarnya seperti apa? Contoh strategi belajarnya kayak gimana? Kalau orang audio, ya bisa. Ada cuplikan video pembelajaran, kemudian dia tonton sambil dengerin, atau malam-malam atau pulang dari sekolah, lagi jam kos gitu, dia ngedengerin sesuatu, ada motivasinya dari Makia Teguh misalnya, ada motivasinya dari siapa gitu, ternyata lebih cepat masuk. Itu orang audio, dan strateginya seperti itu rata-rata. Dia selalu mendengarkan. Orang-orang audio itu cukup tahan ketika ada bising, tapi orang visual yang harus fokus membaca nggak tahan dengan kebisingan. Makanya orang-orang visual itu kadang-kadang suka amuk-amukan kalau ada yang berisik. Ih berisik ih. Dia harus fokus membaca misalnya, supaya tidak terdistract. Kemudian kalau orang kinestetik, strategi belajarnya kayak gimana sih? Iya, belajar tuh misalnya kalau lagi berisi gitu, kalau kayak dia tuh kalau biar memahami suatu konteks itu dia tuh harus ada hal yang terjadi gitu, nggak bisa diem gitu kan baca bisa. Ya, jadi strateginya gimana? Jadi untuk jadi kayak misal gitu sambil jalan-jalan gitu baca buku tapi sambil jalan gitu Pak, kemudian gitu orangnya tapi biar paham apa yang teks yang dia baca. Ya bisa, bener banget tuh. Kalau ternyata hobinya, sorry to say, setiap orang punya hobi yang berbeda. Tapi misalnya orang kinestetik ini dia hobinya hiking, hobinya naik gunung. Maka sambil naik gunung, sambil dia ngomong sendiri, ya 1 kali 1, 1 kali 2. Kok ketawa itu benar. Saya termasuk orang yang kinestetik. Jadi kalau segala sesuatunya saya selalu pakai gerakan, pakai nyanyian, lagi berisik. Nah itu lebih cepat biasanya, lebih cepat panas otak saya. Dan kalau udah panas otak, enak masuknya lebih top chat. Kemudian orang ya kalau dengan gaya belajar membaca dan menulis sudah tahu ya apa yang dia dapat dari buku, dia catat, dia rangkum, itu strateginya. Nah silakan kalian evaluasi diri sendiri. Saya belum bisa ngasih angketnya untuk disebarkan untuk dianalisa, tapi kalian udah dapat ini belum hasil psikotes? Oh belum ya, nanti saya coba bagikan ya. Dan di dalam hasil psikotes itu sudah ada dominansi gaya belajar yang kalian miliki. Nanti tinggal dibaca, oh ternyata saya kesini, oh ternyata saya kesini. Nanti di evaluasi sendiri. Nanti saya pasti bagikan, oke?
itu untuk hasil psikotes yang bisa menggambarkan gaya belajar. Karena di dalamnya hasil psikotesnya bukan cuma ngomongin gaya belajar dominan, bicara juga terkait dengan IQ, bicara dengan kemampuan intelijensi yang lebih khusus, spasial, kemudian numerikal, verbal, dan seterusnya. Baik, sebelum saya tutup ada pertanyaan nggak yang masih belum dipahami? Ada pertanyaan yang masih belum dipahami nggak? Udah paham semua, yakin? Yakin. Oke, kalau sudah paham semua, kita sekali lagi tepuk tangan buat kelompok yang